Saya ya, perkenalkan, nama saya Herlina Susilawati. Di sini saya akan mengampu untuk mata kuliah struktur portal baja ya. Nah, mungkin untuk materi mata kuliah struktur portal baja akan kalian ikuti pada semester ini ya. Nah, ini saya akan memberikan materi untuk materi struktur portal baja ya. Untuk materinya apakah sudah bisa dibuka? Apa sudah bisa terbuka? Bisa terbaca atau belum ya? Oh, belum. Gimana tuh? Belum terbuka ya. Oke, saya share screen-nya. Ya. Ya. Oke, untuk materinya sudah terlihat ya? Sudah. Ya, sudah terlihat. Oke, di sini perkenalkan, di sini nama saya adalah Herlina Susilawati. Di sini saya mengampu untuk mata kuliah struktur portal baja ya di Teknik Sipil di sini. Oke, sebelumnya untuk hari ini semuanya sehat semua ya? Sehat. Sakit perut, Bu. Oh, sakit perut. Ya. Sudah pada makan semua? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, di sini saya akan cek satu-satu. Di sini ada Yesaya, kemudian ada Malik ya, kemudian ada siapa lagi nih? Saya tes satu-satu ya, saya cek ya. Nanti bisa presensi di bawahnya ya. Oke, di sini saya akan menyampaikan untuk materi mata kuliah struktur portal baja di sini ya. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan untuk RTS-nya, untuk struktur portal baja itu adalah 2 SKS ya. Nah, kemudian di sini untuk mata kuliahnya akan diampu oleh saya di sini ya. Di sini ada beberapa deskripsi yang harus kita pelajari. Kemudian di sini untuk ada referensinya, untuk referensinya di sini kita menggunakan perencanaan struktur baja, kita menggunakan LRFD ya. Kemudian ada kelompok kompetensi yang lainnya, kemudian kita menggunakan struktur portal baja, menggunakan karangan Dewo Broto, kemudian kita menggunakan PPUIG ya, Peraturan Pembebanan Indonesia untuk gedung, kemudian SNI Standar Nasional Indonesia, kemudian beban minimum ya, kemudian ada SNI Standar Nasional Indonesia pada tata cara perencanaan struktur baja, kemudian ada dari struktur baja 1, kemudian tim investigasi, laporan investigasi kita menggunakan jembatan ya. Kemudian dan beberapa channel YouTube yang lainnya. Ini beberapa channel YouTube yang lain kita juga akan kita gunakan, kita buka, kita pelajari bagaimana sih prosesnya dalam pembangunan struktur baja itu sendiri ya. Dan kemudian untuk ada struktur yang lainnya, kemudian di sini untuk materinya ada perencanaan struktur gedung, kemudian ada kita menggunakan bukunya SNI ya, kita menggunakan bangunan gedung ya, Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian yang lainnya di sini kita menggunakan bukunya Steel Design ya, kita menggunakan Steel Design di sini. Nah, kemudian selain itu kita juga menggunakan bukunya yang LRFD, ini kita menggunakan bukunya ini. Nah, kemudian untuk struktur portal baja itu adalah untuk dosen, untuk referensi, untuk buku-bukunya di sini itu ada beberapa buku yang kita gunakan. Di antaranya ada perencanaan struktur baja dengan metode LRFD terbitan dari Erlangga, kemudian ada dari Direktorat Jenderal ya dari Bakri di sini kelompok kompetensi pada Kementerian Pendidikan, kemudian karangan dari Dewo Broto dengan struktur portal baja dengan edisi kedua untuk seri buku teknik sipil ya untuk perilaku analisis dan desain. Di sini metodenya kita menggunakan ISC ya. Kemudian ada PPU IG, kemudian ada SNI Standar Nasional Indonesia tahun 2013 dan untuk Standar Nasional Indonesia tahun 2002, kemudian karangan dari Sudarno untuk struktur portal baja ya, dan beberapa channel YouTube pembelajaran yang lain nanti bisa dipelajari di sini ya. Kemudian di sini
selain buku-buku yang saya gunakan, di sini nanti ada beberapa pertemuan dari pertemuan 1 hingga ke pertemuan ke-16, di antaranya pertemuan 1 dan 2. Di sini kita akan mempelajari pengertian dasar apa itu perencanaan pada struktur portal baja. Kemudian pada pertemuan kedua, di sini kita akan mempelajari tentang analisis struktur portal baja menggunakan balok komposit ya. Kemudian pada pertemuan ketiga, di sini kita akan mempelajari analisis struktur portal 2 dimensi. Kemudian pada pertemuan keempat, di sini kita masih mempelajari tentang struktur portal 2 dimensi. Kemudian pada pertemuan yang kelima, itu kita akan merencanakan struktur portal baja 2 dimensi dan 3 dimensi. Kita bisa menggunakan program MATLAB ya. Kemudian pada pertemuan yang keenam, kita juga akan mempelajari perencanaan struktur portal baja 2 dimensi, kita masih menggunakan program yang MATLAB ya. Kemudian pertemuan yang ketujuh itu merencanakan portal baja dengan analisis struktur, kita menggunakan pelat girder ya. Kemudian yang untuk pertemuan 8, kita menggunakan perencanaan portal masih sama dengan pelat girder ya. Kemudian yang untuk pertemuan 9 itu kita merencanakan struktur portal baja. Kemudian di sini yang pertemuan ke-10 di sini kita mempelajari tentang pelat berdinding penuh untuk pelat girder. Kemudian yang pertemuan 11 itu kita menggunakan komponen komposit. Kemudian yang untuk aplikasi pemodelan itu kita menggunakan sambungan konstruksi pada bangunan gedung. Nah, kemudian yang untuk pemodelan perencanaannya itu sendiri, kita menggunakan program, bisa juga menggunakan etap ya, terutama yang untuk portal baja. Nah, ini hingga ke pertemuan yang ke-16 ya. Nah, di sini kita bisa aplikasikan pemodelan perencanaan struktur portal baja, kita bisa menggunakan beberapa aplikasi, baik itu adanya aplikasi etap, kemudian SAP, kemudian kita bisa menggunakan AutoCAD ya. Nah, kemudian untuk penilaiannya di sini yang pertama, saya akan mengambil dari kehadiran keaktifan mahasiswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada beberapa tugas yang akan saya berikan. Kemudian baru ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester ya. Dan di sini saya juga akan memberikan kuis ya. Jadi nanti untuk kuisnya nanti bisa juga saya ambil dari keaktifan dari mahasiswa itu sendiri ya. Ini yang untuk dari RPS ya. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gelap, Bu. Ya. Layarnya gelap, Bu. Oh, layar saya gelap. Oh ya. Ya, nggak ada gambarnya, Bu. Ya, apakah sudah bisa terlihat saya? Belum. Bukan, udah ada. Sudah ya. Sudah, Bu. Ya. Sudah. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mempelajari bagaimana sih keunggulan dari struktur baja itu sendiri. Nah, pasti kalian sudah tahu bagaimana sih baja. Pernah memperhatikan baja ya semuanya ya? Pernah memperhatikan baja? Pernah ya. Nah, di sini kita menggunakan baja, yaitu keunggulan dari struktur baja itu sendiri. Yang pertama itu adalah tidak tergantung pada cuaca. Kemudian yang kedua, bentangnya itu sangat panjang. Kemudian yang ketiga, itu lebih fleksibel secara arsitektural ya. Mungkin kita juga sambil mempelajari teknik sipil ini ya, kita juga akan mempelajari bagaimana sih segi dari arsitektural itu sendiri ya. Kemudian yang keempat di sini, pada struktur tinggi untuk baja itu juga akan lebih ringan daripada beton. Kemudian yang kelima itu adalah tahan lama dan mudah didaur ulang ya. Ini yang untuk keunggulan baja. Kemudian selain keunggulan baja, di sini ada keunikannya. Nah, apa saja keunikannya? Nah, beberapa keunikan kita menggunakan struktur baja itu adalah yang pertama, itu tidak diproduksi di lokasi konstruksi ya. Nah, bisa kita lihat pada gambar A di sini ya. Di sini tidak diproduksi pada lokasi konstruksi. Kemudian untuk prosesnya, untuk proses ereksinya baja itu biasanya juga sangat cepat ya. Diereksi juga sangat cepat. Contohnya saja bisa dilihat pada gambar B ini ya. Jadi misalnya saja untuk bajanya itu berada di bagian bawah,
Kemudian kita menggunakan proses ereksi di sini, kita pindahkan, kita langsung kita pasangkan di bagian atas. Jadi di sini untuk pemasangannya juga sangat cepat. Kemudian yang ketiga, untuk struktur baja itu juga akan memiliki keunggulan waktu pada pelaksanaannya. Jadi di sini juga lebih cepat ya. Kemudian yang keempat di sini itu akan memerlukan perencanaan yang benar-benar matang. Ini yang keunikan dari struktur baja ya. Kemudian selanjutnya di sini mungkin tahu semua ya, apakah yang kalian ketahui tentang struktur portal? Nah, mungkin dari segala segi keunikan dari struktur baja di sini, dari keunikannya, mungkin kalian sudah tahu bagaimana sih struktur portal itu sendiri dan apa saja yang dimaksud dengan struktur portal. Nah, apa saja beban yang bekerja pada portal. Nah, kalian bisa lihat mungkin pada pemasangan baja atap kalian ada bajanya ya, atau mungkin di bagian gedung itu menggunakan baja, struktur baja. Nah, itu kalian sudah bisa menentukan apa sih yang kalian ketahui tentang struktur portal itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa sih jenis-jenis dari struktur portal? Kemudian selanjutnya, beban apa saja yang bekerja pada portal ya. Sudah ada bayangan tentang struktur portal? Apakah sudah ada bayangan? Sudah, Bu. Sudah. Belum, Bu. Halo, suara saya bisa didengar? Sudah, Bu. Bisa ya? Sudah, Bu. Sudah ada bayangan ya tentang portal baja ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, berarti di sini untuk portal itu adalah struktur yang umumnya terdiri dari adanya balok, kolom, pelat lantai ya. Kemudian yang kedua, struktur portal itu dirancang untuk menahan atau menopang suatu beban. Nah, bebannya apa saja? Ada beban gravitasi, kemudian ada beban lateral. Nah, beban gravitasi itu sendiri itu terdiri dari adanya beban mati, kemudian adanya beban hidup. Nah, kemudian yang untuk beban lateral itu terdiri dari beban gempa dan beban angin ya. Nah, di sini kita akan menghitung besok kita pada pertemuan selanjutnya di sini kita akan menghitung beban mati dan beban hidup ya. Begitu juga adanya beban gempa dan beban angin. Kemudian untuk struktur pada umumnya itu juga akan digunakan untuk mengatasi adanya gaya momen. Nah, gaya momen yang besar akibat beban itu juga akan diaplikasikan pada syarat struktur tersebut. Nah, di sini ada beberapa gambar ya di sini, yaitu adanya struktur material. Nah, untuk material struktur di sini pada beton konkret ya itu kira-kira gambarnya seperti ini. Kemudian yang bentuknya kayu itu bentuknya seperti ini ya. Kemudian yang baja kita menggunakan steel ya. Kemudian yang komposit itu kira-kira seperti ini ya. Nah, kemudian yang nanti untuk bentuknya portal, tipe-tipe struktur portal pada portal kaku atau yang dinamakan dengan rigid frame itu adalah seperti ini. Jika kita gambarkan suatu gedung bertingkat ya, itu kira-kira seperti ini. Ini dimisalkan misalnya kita menggunakan 3 lantai. 3 lantai, berarti di sini ada 1, 2, 3. Kira-kira seperti ini untuk portal kaku. Kemudian yang untuk semi kaku kita menggunakan brace frame ya di sini ya. Berarti di sini ada penopangnya. Penopangnya kita bentuknya itu adalah X atau silang. Bentuknya seperti ini ya. Tujuannya supaya kuat atau diperkaku. Ini yang bentuknya tipe struktur portal. Kemudian yang ketiga di sini adanya dinding geser atau shear ya. Nah, untuk dinding geser di sini mungkin ada yang pernah menemui dinding geser, contohnya seperti apa? Dinding geser? Dinding geser? Halo, dinding geser? Ada yang sudah pernah menemui? Seperti apa? Saya yakin semuanya kalian pernah menaiki semua ya untuk dinding geser ya. Nah, contohnya di sini untuk dinding geser adalah seperti kita kalau menaiki lift pada suatu gedung, misalnya kalian pergi ke mall misalnya, atau ke hotel ya, itu biasanya kita menaiki lift. Nah, itu salah satu contoh kita menggunakan dinding geser atau yang dinamakan dengan shear wall ya. Kemudian di sini selain tipe-tipe pada portal struktur portal di sini
Nah, ini kita menggunakan beberapa metode analisa pada struktur portal. Yang pertama, kita menggunakan analisa gaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menggunakan analisa momen. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan analisa displacement. Kemudian yang keempat, kita menggunakan matrik kekakuan. Kemudian kita menggunakan finite element. Kemudian kita baru menggunakan metode komputer atau beberapa programnya bisa kita menggunakan ETAP, kita bisa menggunakan SunPro, kita bisa menggunakan AutoCAD, kita bisa menggunakan SAP ya, atau juga kita menggunakan program yang lainnya yang terbaru. Kemudian di sini untuk definisi dari rigid frame itu sendiri itu juga lebih dikenal sebagai rangka pada momen itu sendiri atau kaku, bentuknya kaku atau rigid ya, atau kemampuan untuk menahan suatu deformasi atau perubahan bentuk. Kemudian bisa juga untuk menahan suatu gaya vertikal dan juga lateral atau juga mampu menahan suatu pembengkokan pada balok dan kolom. Kemudian untuk perilaku sambungan ataupun join itu juga harus kita perhatikan. Misalnya saja di sini ada suatu gedung. Perhatikan ini ada gambar ya, perhatikan gambar di sini. Ini ada suatu gedung. Gedung itu kalau tidak kita beri kekuatan ya di sini, maka akan terjadi suatu lembutan. Maka kita perlu memberi penopang di sini. Salah satunya tadi sudah disampaikan, ada yang bentuknya brace ya, ada yang bentuknya miring, silang begini, atau juga silang bentuknya, atau miring-miring semua ya, untuk menopang di sini supaya tidak terjadi lembutan. Karena kalau kita biarkan terjadi lembutan, maka akan terjadi suatu kerobohan ataupun keruntuhan suatu bangunan, begitu ya. Kemudian selanjutnya di sini, ini ada beberapa tipe dari rigid frame. Yang pertama, itu kita menggunakan pondasi yang diasumsikan dari sebagai sendi. Contoh yang kita asumsikan sebagai sendi, mungkin kalian pernah melewati suatu jembatan ya. Nah, mungkin di bawah jembatan kalian sering menjumpai yang seperti ini ya. Perhatikan di sini. Pernah menjumpai seperti ini ya? Pernah ya? Iya, Bu. Nah, inilah yang dinamakan dengan sendi ya. Kemudian bentuknya jepit, kita gambarkan seperti ini. Nah, ini kita asumsikan sebagai jepit. Ya. Itu salah satunya pada bangunan jembatan. Kemudian selanjutnya di sini, ini ada suatu bangunan. Nah, kalau kita menggunakan brace frame di sini, itu terdiri dari balok dan kolom yang tersambung dengan pengaku atau bracing di sini ya, menahan gaya lateral gunanya. Nah, ini contohnya. Ini kita buat suatu pengaku. Nah, ini bentuknya di sini ya, bisa terlihat ya di sini ya. Nah, ini gunanya sebagai pengaku. Dan tujuannya kita menggunakan brace frame di sini itu adalah lebih mudah untuk dirancang, kemudian lebih efisien untuk menahan beban lateral. Contohnya saja ada gempa misalnya ataupun terjadi adanya angin kencang ya. Kemudian selanjutnya di sini secara umum merupakan suatu struktur yang lebih efektif daripada kita menggunakan yang bentuknya rigid frame, daripada kita menggunakan brace frame itu sendiri. Kemudian selanjutnya di sini tipe-tipe bracement selanjutnya, di sisi tengah bracing di sini ada titik temunya atau bertemu, berarti bentuknya itu adalah silang begini. Kalau ada suatu bangunan ya, suatu bangunan di sini bentuknya silang seperti ini. Nah, kalau dilihat dari gambar, kalian bisa memperhatikan suatu gambar suatu bangunan ya. Jadi kalau kita gambar itu adalah seperti ini, bentuknya itu adalah X ya, bentuknya X. Kemudian kalau di bangunan itu bentuknya adalah seperti ini, ada titik temunya ya. Itu adalah sebagai penguat. Ini yang untuk sisi tengah bentuknya bracing atau bertemu. Kemudian selanjutnya ada sisi tengah bracing yang tidak bertemu. Ini yang tidak bertemu berarti kalau kita gambar itu adalah sisinya miring-miring seperti ini ya. 1, 2, 3 miring. Tergantung semua bangunannya berapa lantai di sini. Nah, untuk bangunan itu bisa dilihat di sisi sini ya.
Ini miring-miring seperti ini ya. Ini kita menggunakan yang tipe brace frame-nya, menggunakan sisi tengah bracing atau tidak bertemu. Kemudian selanjutnya di sini, nah ini ada temporal bracing. Untuk portal baja itu kita akan membutuhkan penopang sementara pada saat konstruksi. Nah ini yang bentuknya temporer ya. Kemudian yang kedua akan memberikan stabilitas lateral. Kemudian yang ketiga di sini untuk rigid frame pada pengaku sementara, jika dilepaskan ketika sambungan terakhir selesai, itu di sini juga akan lebih kuat. Jadi hampir saja kita menggunakan temporal bracing di sini, hampir saja itu hanya bersifat sementara. Jadi kita pasang sebagai penopang agar bangunan tersebut kokoh ataupun kuat. Nah, apabila bangunan tersebut sudah selesai ataupun sudah jadi, maka untuk penopang atau yang dinamakan menggunakan temporal bracing di sini itu kita lepas, begitu ya. Ini yang jenisnya temporal ya. Kemudian untuk tipe bracing, nah di sini ada yang bentuknya yang pertama ada bentuknya keni, kemudian yang kedua ada yang bentuknya diagonal, kemudian yang ketiga bentuknya itu adalah egg ya, egg bracing, kemudian yang keempat itu chevron. Nah, masing-masing itu adalah yang nomor satu keni itu adalah seperti ini ya. Ini dihubungkan kita menggunakan keni. Kemudian yang kedua itu kita menggunakan bentuknya diagonal. Kemudian yang ketiga kita menggunakan egg ya. Kemudian yang keempat baru kita menggunakan yang bentuknya chevron ya. Kemudian di sini ada beberapa kinerja dari sistem struktur baja sendiri. Nah, untuk kinerjanya di sini ada gaya dengan perpindahan, yaitu ada yang dinamakan dengan SRBK, yaitu sistem rangka bracing bentuknya konsentris. Itu kalau kita buat suatu grafik itu adalah bentuknya SRBK seperti ini ya untuk grafiknya. Kemudian yang untuk SRBE atau sistem rangka bracing eksentris itu adalah seperti ini SRBE eksentris. Kemudian yang untuk SRPM itu adalah sistem rangka pada pemikul momen. Nah, masing-masing pada grafik itu bisa kita melihat dari grafik antara gaya dengan perpindahan ya. Nah, ini yang untuk portal baja pada sistem kinerja struktur portal baja. Nah, selanjutnya nanti bisa kita melihat untuk video dari beberapa YouTube nanti sudah saya berikan, nanti bisa kalian buka sendiri. Dan langkah perhitungan, langkah analisis perencanaan portal lengkap dengan rumus. Tadi rumusnya sudah ada, langkah-langkahnya juga sudah ada ya. Kemudian yang keempat, contoh gambar bangunan gedung. Tadi gambar bangunan gedung sudah ada, minimal 5 lantai ya. Nah, jadi dari harapan kita mempelajari dari struktur portal baja di sini, harapannya itu adalah kalian menjadi seorang kontraktor yang sukses, bisa merancang, bisa mendesain bangunan minimal 5 lantai ya, begitu ya. Nanti bisa menjawab di sini, kemudian bisa mendesain gambar baik itu menganalisis hitungan, baik itu menggambar dan juga menganalisa ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk perkuliahan untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian ya. Untuk selanjutnya sampai jumpa pada perkuliahan yang selanjutnya ya. Nanti untuk presensi nanti bisa ditulis di pada link, bisa juga link WA atau juga bisa ditulis di sini ya. Ya, ada pertanyaan silakan. Di mana Bu presensinya ditulis di mana? Ya, nanti untuk presensinya bisa via WA ataupun bisa ditulis di sini, di kolom sini ya nanti ya. Ya. Ada pertanyaan lagi silakan. Tugasnya tadi itu ngumpulnya kapan, Bu? Nah, untuk tugasnya bisa dikumpulkan pada pertemuan atau perkuliahan selanjutnya. Begitu ya? Ya, Bu. Oke. Bu. Tentunya di mana, Bu?
Nanti materinya jangan lupa di-share ya Bu di grup. Ya, nanti untuk materinya akan saya share, akan saya kirimkan di LMS, begitu ya? Ya. Ya. Ada pertanyaan lagi? LMS-nya emang sudah bisa diakses, Bu? Kan Ya, belum. nanti untuk LMS-nya akan sudah diakses karena belum saya proses ya, begitu ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk perkuliahan hari ini, untuk pertemuan hari ini, kita cukupkan sekian. Sampai jumpa untuk minggu depan ya. Jangan lupa saya berpesan kepada kalian, jaga kesehatan dan jangan lupa selalu berdoa ya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya tutup. Bu. Wabarakatuh. Selamat malam. Ada order baru